Nah, kenapa kombonya kayak gitu? Nah, tujuannya itu gini. Yang pertama kita cari dulu satu stack dengan pakai skill 3. Dilanjutkan dengan ulti. Ulti ini bakal ngasih slow karena musuh punya stack. Dilanjutin dengan skill 1. Musuhnya bakal kena stun. Dan skill 2 yang bakal ngasih damage lebih gede 25% gitu loh. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue bakal bahas tentang champion baru Brand. Dia ini bisa di mid dan juga bisa sebagai support. Dan videonya agak telat karena tadi mati lampu berjam-jam cuy. Dan untuk kalian yang udah bersiap buat beli skin Brand, langsung aja ke Kudashop dengan klik link deskripsi di bawah. Karena udah pasti aman, murah dan juga terpercaya. Pertama, penjelasan skill Brand. Jadi Brand ini punya pasif dimana skill-skillnya ini semua skillnya bakal ngasih stack ke musuh. Yang nama skill itu adalah Ablaze. Jadi kalau misalnya gue skill 1 nih, kalau misalnya lihat itu ada stack ya, dan total stack itu ada 3. Sekarang baru 1 stack nih. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya musuh punya stack, itu musuhnya bakal kena bakar-bakar cuy selama 4 detik. Kayak Timo lah ibaratnya ya, tapi ini skill. Nah tuh. Dan damage bakar-bakarnya itu magic damage yang scaling 3% dari max HP musuh. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini ada 3 stack. Jadi kalau dia punya 2 stack, ini damage bakar-bakarnya bakal 2 kali lipat cuy. Misalnya di sini ya. Tuh, damage bakar-bakarnya 51 tuh, 51. Kalau misalnya ada 2 stack, damage bakar-bakarnya jadi 101. Dan kalau misalnya 3 stack, damage bakar-bakarnya jadi 152. Jadi 3 kali lipat cuy. Dan kemudian kalau misalnya musuh punya 3 stack, nanti bakal muncul ledakan setelah 2 detik. Kayak gini nih. Ini 1 stack, 2 stack, dan ini stack ketiga. Nah, kalian lihat tuh ada lingkaran api dan nanti dia bakal meledak. Dan ledakannya itu area cuy. Jadi kalau misalnya ada champion di sekitar ataupun minion atau apapun lah, nanti dia bakal ngedamage area. Dan champion ini juga bakal kena efek bakar-bakar dari pasif yang pertama tadi cuy. Dan mereka juga kena stack kan. Dan kalau seandainya di satu champion itu dia udah meledak ya, misalnya kayak gini. Nah, ini udah meledak, nanti bakal ada cooldown dulu cuy. Tuh, kalau misalnya tuh ada garis hitam kan yang melingkar. Nah, itu kalau misalnya udah habis baru kita bisa ngasih 3 stack lagi ke musuh. Selanjutnya skill 1. Nah, skill 1 ini dia bakal nyerang pakai bola api kayak gini. Dan ini nggak lock target ya, ibaratnya kayak skill 1 Ani lah. Dan ini magic damage yang scaling 55% dari item magic damage atau AP. Dan ini juga nggak bisa nembus musuh. Kemudian kalau misalnya musuh punya stack pasif, misal kayak gini ya. Nah, kan musuh ada 1 stack tuh. Maka skill 1 berikutnya, kalau misalnya kena musuh yang udah punya stack, itu bakal ngasih efek stun selama 1,5 detik. Contohnya kayak gini ya. Musuh gue kasih dulu skill 2 deh. Nah, ada stack kan. Kalau gue skill 1, musuhnya bakal kena stun 1,5 detik. Jadi di skill 1-nya bakal bagus banget cuy, karena stun gitu loh. Bang, itu kan musuhnya punya 1 stack ya. Gimana kalau misalnya musuh punya 2 stack bang? Apakah skill 1-nya tetap stun? Tetap stun cuy. Misalnya nih ya. Nah, musuhnya punya 2 stack nih. Kalau gue skill 1, musuhnya bakal tetap kena stun. Intinya adalah yang penting musuh itu ada stacknya gitu. Ada tanda api gitu di bawah kakinya ya. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini dia bakal nyerang ke area tujuan. Dan ini serangannya area, cuman kayak ada delay gitu loh. Nah, ini misalnya ya. Nah, tuh kena 2. Dan dua-duanya jadi punya 1 stack cuy. Dan damage skill 2 ini scaling 60% dari item magic damage atau stat AP. Kemudian kalau misalnya musuh udah punya stack, misalnya kena skill 1 dulu nih, terus gua skill 2, maka damage skill 2 ini bakal naik 25%. Skill 2 ini damage-nya udah gede banget cuy. Ditambah lagi kalau udah punya stack ya, nanti damage-nya bakal naik lagi. Selanjutnya skill 3. Skill 3 ini lock target, dimana dia bakal ngedamage musuh. Dan kemudian bisa mantul 1 kali. Dia mantulnya cuma 1 kali, tapi bisa lebih dari 1 musuh cuy. Nah, kayak gini nih. Mantulnya emang sekali, tapi kalau misalnya di dalam area itu ada lebih dari 1, dia bakal kena lebih dari 1 cuy. Kayak gini nih. Nah tuh, kena dua-duanya kan. Tapi kalau misalnya kayak gini, nah di dalam lingkaran kan cuma ada 1 champion ya. Nah, yang kena itu cuma 1 doang cuy. Jadi mantulnya itu cuma sekali doang. Dan ini damage-nya 45% dari item magic damage atau stat AP. Kemudian kalau misalnya musuh udah punya stack api atau stack pasifnya, maka jangkauan dari pantulan skill 3 itu bakal lebih luas cuy. Nah, ini kan pendek nih. Tapi kalau misalnya musuh punya stack, tuh jangkauannya jadi lebih luas cuy. Dan bisa kena 3-3-nya tuh. Tapi tetap ya pantulnya itu cuma sekali doang. Dan yang terakhir skill 4. Nah, ini skillnya lock target. Ini mirip juga dengan skill 3, tapi ini bisa mantul-mantul sampai 5 kali. Kayak gini nih. 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gitu cuy. Bang, kok mantulnya cuma 2 champion ini doang bang? Ya, dia pantulannya itu lebih memprioritaskan musuh yang udah punya stack cuy. Misalnya kayak gini nih, gua kasih dulu stack yang ini ya. Nah, kan ada stack tuh. Maka ulti ini bakal berusaha buat mantul ke dia cuy.
Bang, kalau misalnya musuhnya sendirian gak bisa mantul sama ultinya. Tenang cuy, bisa. Karena ulti ini bisa mantul ke badan kita juga. Kayak gini nih. Tuh. Jadi kita deketin aja tuh. Kalau musuhnya kabur, deketin aja. Nah, dan tentunya kita nggak kena damage ya. Karena kita juga api gitu. Tuh. Jadi walaupun kita lagi buy one, ulti ini bakal tetap bagus banget cuy. Dan karena bisa mantul 5 kali, tentunya ulti ini bakal bisa nge-trigger pasif kita yang kedua, yaitu ledakan area. Kayak gini nih. 3 stack tuh, ada ledakan kan? Tuh. Dan itu bakal bisa mantul-mantul ya kalau misalnya musuh juga punya 3 stack. Misalnya kayak gini ya, gue ulti dulu ke sini, terus yang musuh di sana gue kasih stack, ini bakal bisa mantul beberapa kali cuy. Tuh. Kalian lihat. Jadi intinya adalah kalau misalnya musuh udah punya stack, maka semua skill ini bakal ke upgrade gitu loh. Dan kalau misalnya udah 3 stack, maka bakal muncul ledakan. Nggak peduli stacknya itu dari mana, entah dari pantulan doang. Intinya kalau udah 3 stack bakal meledak area gitu. Kemudian kalau misalnya musuh udah punya stack, maka skill ulti ini bakal ngasih efek slow 50%. Misalnya kayak gini nih, gue ulti dulu, ultinya mantul ke gua 1 stack, mantul lagi ke dia, otomatis musuhnya bakal kena slow 50% cuy. Musuh bakal susah buat kabur ya. Selanjutnya combo brand. Nah kalau misalnya untuk combo sih tentunya kita berusaha untuk bisa dapetin 3 stack pasifnya ya, supaya muncul ledakan kayak gini nih, tuh. Nah itu sebenarnya simple banget sih, kalian spam aja di semua skillnya gitu ya, otomatis bakal langsung 3 stack. Nah tapi tentunya kita bakal milih-milih mana yang lumayan cocok. Misalnya nih combo yang pertama yaitu skill 3 dulu, kemudian lanjut skill 1, otomatis musuhnya bakal kena stun, dan pakai skill 2 dimana damage-nya bakal naik 25% gitu loh. Ini combo di early game yang bagus banget cuy. Kemudian combo yang kedua, ini sebenarnya kombonya mirip dengan yang pertama, tapi ini versi yang lebih cepet gitu. Jadi caranya adalah kan pakai dulu skill 1, kemudian skill 3, dan skill 2. Bang, kok pakai skill 1 dulu bang? Kan kita ngejar stunnya bang. Tenang cuy, kalau misalnya kita cepet, dia bakal tetap bisa kena stun. Lihat nih ya. Tuh, kalian lihat, musuhnya kena stun. Loh, kok bisa? Iya cuy, nih gue coba lagi ya. Tuh, musuhnya kena stun, padahal kita pakai skill 1 pertama kali. Nah, caranya gimana? Jadi, skill 1 ini kan ngelempar bola ya. Tuh, ada delay dulu kan. Sedangkan skill 3 ini dia otomatis nih ngelock nih, instan gitu. Jadi kita memanfaatkan waktu atau delay bola skill 1 ini terbang cuy. Jadi sebelum skill 1 ini kena musuh, skill 3-nya udah nyampe duluan gitu. Kayak gini nih. Tuh, musuhnya kena stun kan. Nah, cuman ini kalian harus pintar-pintar buat jaga jarak ya. Karena kalau misalnya deket, ini nggak bakal bisa cuy. Tuh, nggak ada stunnya kan. Ya kira-kira jarak segini bisa nih. Nah tuh ada stunnya. Dan terlalu jauh itu juga nggak bisa. Nah karena nggak nyampe sama skill 3-nya. Kemudian selanjutnya combo threat damage. Nah ini sebenarnya combo yang main safe ya. Jadi pertama kita dulu pakai dulu skill 2, kemudian dilanjutkan dengan skill 1 dan skill 3. Sebenarnya pakai skill 2 di awal itu kurang bagus, karena damage skill 2 saat ke upgrade itu damage-nya sakit banget cuy. Cuman karena kita main safe, jadi kita pakai aja skill 2, skill 1, santai dulu baru pakai skill 3 gitu. Jadi kita main poking aja lah. Kemudian selanjutnya combo ulti. Jadi kombonya itu adalah skill 3, ulti, skill 1, dan skill 2. Nah kenapa kombonya kayak gitu? Nah tujuannya itu gini. Yang pertama kita cari dulu satu stack dengan pakai skill 3. Dilanjutkan dengan ulti. Ulti ini bakal ngasih slow karena musuh punya stack. Dilanjutin dengan skill 1, musuhnya bakal kena stun. Dan skill 2 yang bakal ngasih damage lebih gede 25% gitu loh. Jadi untuk memulai combo emang enaknya pakai skill 3 dulu ya. Jadi skill 3, ulti, musuhnya bakal kena slow terus nih sama pantulan skill ulti, skill 1, dan skill 2. Kemudian combo ulti yang selanjutnya adalah pakai skill 3 dulu, kemudian skill 1, dilanjutin dengan skill 2, dan ulti. Ini kombonya itu bagus kalau seandainya musuh pada ngumpul. Kenapa? Karena ulti ini bakal lebih kena banyak cuy. Jadi pertama kan kita skill 3 dulu. Musuh udah punya satu stack nih. Kita pakai skill 1, kena stun, kemudian skill 2. Ini musuhnya bakal banyak ya kena stack ya, dan lanjutin dengan ulti. Nah ulti ini bakal mantul-mantul ke berbagai musuh gitu loh. Selanjutnya tips pakai brand. Nah tips itu nggak banyak-banyak ya, cukup kalian ingetin aja efek dari stack skillnya.
Kalau misalnya musuh punya stack, skill 1 bakal ngasih stun, skill 2 damage-nya bakal gede banget, naik 25%, kemudian skill 3 pantulannya bakal makin jauh, ini sebenarnya nggak terlalu bagus, dan skill 4 bakal ngasih slow, ini bakal bikin musuh itu kewalahan buat kabur. Tapi yang perlu kalian perhatiin banget itu di skill 1 dan skill 2 ya. Karena skill 1 ini stun bakal sering banget kepake dan dibutuhkan, entah itu buat kabur ataupun buat ngejar musuh. Dan kemudian skill 2 karena ini ngasih damage yang lumayan gede tanpa harus pakai ulti, jadi usahakan pakai skill 2 ini jangan pertama kali. Kecuali kalau seandainya kalian lagi main safe atau pengen ngepok aja. Kemudian tips yang kedua, Brand ini kan dia nggak punya skill escape ya, dan tipis banget, jadi kalian harus hati-hati. Paling Brand itu kabur cuma pakai skill 1 doang sih, manfaatin stunnya ya, terus kabur gitu. Kemudian tips yang ketiga, karena Brand ini pokingnya bagus banget ya, jaraknya lumayan jauh dan damage lumayan sakit. Nah, manfaatkan buat ngeharas atau ngepoking musuh. Apalagi kalau misalnya lagi ngezoning dragon ya. Nah, misalnya teman kalian bersiap dragon, kalian bisa zoning aja nih musuhnya. Tapi ingat kalian jangan terlalu dalam ya, karena kalian nggak punya skill escape. Dan ini lumayan tipis juga. Jadi manfaatin lah. Selanjutnya counter Brand. Yang pertama, saat kalian kena ulti Brand, jangan deketin teman kalian, biar apinya ini nggak mantul-mantul. Kemudian yang ketiga, Brand ini biasanya pakai skill 1 setelah musuhnya punya stack. Jadi sebelum Brand pakai skill 1 saat kalian udah punya stack, usahakan sembunyi di balik minion atau di balik teman kalian. Kemudian yang ketiga, karena skill escape-nya nggak ada, cobalah pick champion yang bisa ngedef dan damage-nya gede, misalnya kayak Fizz. Dan yang kelima, kalian bisa beli zone-nya, biar ulti itu gak mantul-mantul atau bahkan nggak kena ulti sama sekali. Oke, sekian dari gua dan sampai jumpa di gameplay Brand dan Nunu berikutnya.